Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi buat teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, namaku Abdul Al-Malik Al-Muluk, bisa dipanggil Kak Muluk. Nah, di sini kita sama-sama akan belajar tentang salah satu materi tes potensi akademik, yakni tentang geometri bidang datar ya. Kita langsung saja ke materinya. Nah, secara garis besar, geometri bidang datar itu kita akan belajar tentang macam bangun datar. Kemudian kita akan belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan. Setelah itu terakhir kita akan belajar tentang sudut gitu. Kita akan belajar tentang sudut. Materi pertama kita akan belajar macam-macam bangun datar. Yang pertama kita mulai dari persegi. Persegi itu cirinya adalah memiliki 4 sisi yang sama panjang. Jadi ini ya, sisinya ini sisi yang pertama, sisi yang kedua, sisi ketiga, dan sisi keempat ini sama panjang. Kemudian yang kedua memiliki 4 sudut yang sama besar. Masing-masing besarnya 90 derajat. Total keempat sudut, jadi 90 dikalikan 4 hasilnya adalah 360 derajat. Mengenai rumusnya, kelilingnya adalah 4 kali sisi, dengan luasnya adalah sisi kali sisi. Dengan diagonal di sini kita pakai teorema Pythagoras. D kuadrat sama dengan S kuadrat di sini ditambah dengan S kuadrat. Dengan S adalah panjang sisinya. Kemudian kita lanjutkan ke persegi panjang. Persegi panjang itu cirinya adalah memiliki 2 sisi berhadapan sama panjang. Jadi sisi di sini itu sama dengan sisi yang di hadapannya. Sisi yang ada di bawah juga sama dengan sisi yang ada di hadapannya di atas. Sama dengan persegi, bahwa persegi panjang juga memiliki 4 sudut yang sama besar. Ini masing-masing besarnya 90 derajat. Total keempat sudutnya juga 360 derajat. Mengenai rumusnya adalah keliling sama dengan 2 dikalikan P ditambah dengan L. Luasnya adalah P dikalikan dengan L, di mana diagonalnya atau D kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah dengan L kuadrat. Kita pakai teorema Pythagoras. Dengan P adalah panjang dan L-nya adalah lebar. Kita lanjutkan. Ada segitiga sama sisi. Cirinya apa? Memiliki 3 sisi yang sama panjang. Jadi memiliki 3 sisi yang sama panjang. Sisi AB, sisi BC, dan sisi CA. Atau untuk menamai sebuah sisi kita pakai 2 huruf besar atau 1 huruf kecil. Jadi sisi AB ini adalah sisi C, bisa kita tuliskan ini sisi AB, bisa kita tuliskan sisi C, bisa kita tuliskan sisi BC atau sisi A, sisi CA atau sisi B gitu. Untuk segitiga sama sisi itu 3 sudutnya sama besar, yakni masing-masing 60 derajat. Totalnya ketiga sudut adalah 180 derajat. Untuk rumusnya, kelilingnya adalah tentunya sisinya kita jumlahkan semua. AB ditambah BC ya, harusnya BC dulu terus tambah dengan AC. Mengenai luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya adalah BC di sini, alasnya, tingginya adalah A aksen gitu. Atau bisa kita cari pakai rumus yang ini. Luasnya adalah akar dari S dalam kurung S minus A dalam kurung S minus B dalam kurung S minus C, di mana S-nya adalah setengah keliling segitiga. Setengah keliling segitiga artinya apa? Setengah kali A ditambah B tambah C. Kemudian AC kuadrat itu sama dengan A aksen kuadrat ditambah dengan A aksen C kuadrat. Pakai teorema Pythagoras, karena di sini kan ada sisi tegak, sisi alas, dan sisi miring kan di sini. Di mana AB, AC, dan BC adalah panjang ketiga sisi segitiga gitu. Kemudian ada segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu memiliki 2 sisi yang sama panjang. Artinya AB itu sama dengan AC gitu ya. AB di sini sisi tegaknya itu sama panjang. Itu segitiga sama kaki. Memiliki 2 sudut yang sama besar, yakni sudut yang mana? Ketika segitiga sama kaki, maka sudutnya adalah yang ini ya. Sebentar, aku pakai pen dulu. Nah, di sini berarti sudut yang sama itu yang sini, sudut B dan sudut C ini yang sama untuk segitiga sama kaki. Total ketiga sudutnya sama, yakni 180 derajat gitu.
Rumusnya juga sama, keliling sama dengan AB tambah AC tambah BC dengan luasnya adalah setengah kali alas kali tinggi ya. Atau dalam kurung S kalikan S min A, S min B, dan S min C. Di mana S-nya adalah setengah keliling segitiga. Di sini juga berlaku teorema Pitagoras karena ada sisi tegak ya. Ini ada sisi tegak, di sini ada sisi miring, sisi alas, di sini ada sisi miring gitu. Sehingga A aksen kuadrat tambah A aksen C kuadrat itu sama dengan AC kuadrat. Kita lanjutkan ke segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku ini memiliki satu sudut siku-siku pastinya dan terdiri atas dua jenis. Yang pertama segitiga siku-siku sembarang. Segitiga siku-siku sembarang itu adalah ketiga sisinya memiliki panjang yang berbeda dan ketiga sudutnya berbeda gitu. Itu segitiga siku-siku sembarang. Contohnya yang ini. Ini adalah segitiga siku-siku sembarang. Kita bisa melihatnya dari mana? Sisinya saja. Sisinya C, sisi A dan sisi B itu tidak sama. Meskipun di sini ada sudutnya 90 derajat. Tentunya sudutnya juga ketika sisinya tidak sama, maka sudutnya juga tidak sama. Di sini 60 derajat biasanya. Aku tuliskan aja ya. Di sini adalah 60 derajat, di sini biasanya 60 derajat. Di sini sebentar ya, 60 derajat. Di sini adalah berapa? 30 derajat gitu ya. Berarti di sini berapa? Di sini adalah 90 derajat. Gitu. Untuk yang kedua ada segitiga siku-siku sama kaki. Kedua sisi memiliki panjang yang sama. Jadi sini sisi C dan sisi A itu memiliki panjang yang sama. Nah, masing-masing sudut itu satu sudut siku-siku, sudut yang lain itu sama. Sehingga ketika sama berarti di sini sama di sini sudut A dan sudut C itu adalah sama. Berapa? Masing-masing besarnya adalah 45 derajat gitu. Ini juga 45 derajat. Mengenai kelilingnya juga sama seperti keliling segitiga biasa, AB tambah BC tambah CA dengan luasnya setengah kali alas kali tinggi gitu ya. Setengah kali AB dikalikan BC gitu. Atau S akar dari S dikalikan S min A, S min B, dan S min C dengan S adalah setengah keliling segitiga. Di sini juga berlaku teorema Pitagoras di mana sisi miring kuadrat AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Gitu. Kita lanjutkan ke bangun datar berikutnya. Di sini ada belah ketupat. Belah ketupat tuh punya dua diagonal yang sama panjang. D1 di sini, D2 di sini itu sama. Memiliki 4 sisi luar yang sama panjang. A di sini sama. Jadi aku tuliskan aja di sini ini sama dengan ini, sama dengan ini, sama dengan ini. Memiliki dua pasang sisi sejajar yang saling berhadapan ya, bener ya. Di sini sejajar ini, yang ini sama yang ini, gitu ya. Yang ini juga sama yang ini. Memiliki dua pasang sudut yang sama besar dan saling berhadapan. Total keempat sudutnya adalah 360 derajat. Maksudnya gimana? Di sini sudut yang ini itu sama dengan sudut yang ini, gitu ya. Sudut yang ini itu sama dengan sudut yang ini, saling berhadapan. Mengenai rumusnya, keliling sama dengan 4 kali A tentunya. A-nya adalah panjang sisi belah ketupat, mengenai luasnya adalah setengah kali D1 kali D2. Dengan D-nya adalah panjang diagonal belah ketupat. Gitu. Kita menuju ke layang-layang. Layang-layang itu cirinya memiliki dua pasang sisi yang sama panjang. Jadi ini sama dengan ini ya. Dan juga yang ini itu sama dengan yang ini. Gitu. Memiliki satu pasang sudut yang sama besar dan saling berhadapan gitu ya. Sudutnya yang mana yang sama besar? Yang ini ya. Sudut yang ini dengan sudut yang ini itu sama besar. Sedangkan yang ini gimana? Yang ini berbeda. Yang ini sama yang ini itu berbeda. Total keempat sudutnya tetap 360 derajat. Mengenai kelilingnya tentunya A ditambah B tambah C tambah D. Luasnya adalah sama dengan belah ketupat yaitu setengah kali D1 kali D2. Diagonalnya berbeda ya. Diagonal 1 dan diagonal 2 panjangnya juga berbeda. D-nya adalah panjang diagonal layang-layang. Kemudian ada jajaran genjang. Jajaran genjang ini memiliki dua pasang sisi yang sejajar dan sama panjang. Di sini sejajar dan sama panjang ya. Di sini sama di sini. Dua pasang sisi.
Kemudian memiliki dua pasang sudut yang sama besar dan dengan sudut di hadapannya. Totalnya adalah 360 derajat. Sudut ini sama dengan sudut yang ini. Sudut yang di sini itu sama dengan sudut yang di sini gitu. Itu ya. Kelilingnya adalah 2 kali A ditambah B, dengan A dan B adalah sisi-sisi pada jajar genjang. Dengan luasnya adalah alas dikalikan tinggi. Dengan A-nya adalah alas, T-nya adalah tinggi jajaran genjang. Ingat ya, T-nya itu bukan ini. Ini adalah sisi miring. T-nya adalah yang ini. Gitu. Untuk mencari T-nya gimana? Ya udah, di sini kan bisa kita pakai teorema Pitagoras gitu ya. Di sini misalnya ini X, maka bisa kita peroleh sisi miring. Dari sisi miring ini bisa kita peroleh tingginya. Gitu. Kemudian kita menuju ke lingkaran. Lingkaran itu hanya memiliki satu sisi dan tidak memiliki titik sudut ya, tentunya seperti itu. Nah, rumusnya adalah keliling sama dengan 2πr atau pi kalikan diameter. Luasnya adalah πr kuadrat kalau 1/4 πd kuadrat, dengan pi adalah 3,14 atau 22/7 ya. R-nya adalah jari-jari lingkaran dan D-nya adalah diameter lingkaran atau 2 kali R. Sedangkan trapesium itu memiliki ciri-ciri adalah sebagai berikut. Memiliki satu pasang sisi yang sejajar ya. Ini sejajar ya, dengan ini sejajar. Dua sudut alas sama besar dan dua sudut atap juga sama besar. Sudut yang ini itu sama dengan sudut yang ini. Sudut yang ini juga sama sudut yang ini. Jadi itu. Sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Jumlah sudut berdekatan adalah 180 derajat. Total keempat sudut adalah 360 derajat. Jadi kalau di total sudut berdekatan maksudnya gimana? Sudut berdekatan tuh yang ini sama yang ini, itu ya. Sudut C, ini sudut C dan sudut A kalau di total tuh 180 derajat. A sama B itu sama sudutnya. C sama D juga sama. D sama B kalau di total sudutnya adalah 180 derajat. Kelilingnya gimana? Kelilingnya adalah AB ditambah dengan BD tambah dengan DC tambah dengan CA. Jadi AB, BD, DC, CA. Kita totalkan aja semuanya sisinya. Luasnya adalah gimana? Setengah kalikan jumlah sisi sejajar dikalikan dengan tinggi. Jumlah sisi sejajar adalah apa? AB ditambah dengan CD. Sejajar kan ini kan? Gitu. Dikalikan dengan tingginya. Ingat tingginya bukan AC tapi A aksen. Gitu. Dari mana kita bisa peroleh tingginya? Tentunya dengan rumus Pitagoras. Di sini kan ketika di sini kita tarik 90 derajat di sini, kemudian ini bisa ada X, di sini ada misalnya ada nilainya A-nya, maka kita bisa peroleh tingginya berapa gitu ya. Dari teorema Pitagoras. Selanjutnya kita akan menuju ke submateri yang kedua, yakni mengenai kesebangunan dan kekongruenan. Kita mulai dengan kesebangunan terlebih dahulu. Nah, syarat untuk kesebangunan adalah ini dia. Sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut yang bersesuaian artinya apa? Sudut A itu sama dengan sudut P, gitu ya. Sudut B itu sama dengan sudut Q. Sudut C itu sama dengan sudut R. Kemudian yang kedua adalah perbandingan sisi yang bersesuaian sama besar. Perbandingan sisinya gimana? Ya udah AB di sini AB ya. Perbandingannya dibanding dengan PQ ini ya. Itu sama dengan BC dibanding dengan QR. Jadi bukan sisinya yang sama. Karena kesebangunan itu kadang ada segitiga kecil, ada segitiga besar. Ada bangun yang kecil, ada bangun yang besar itu. Nah, tadi bukan sisinya yang sama, tapi perbandingan sisinya yang sama. Gitu. Di sini juga ada AC dibandingkan dengan PR. Gitu. Itu sama perbandingannya. Untuk konsep kekongruenan itu seperti apa? Syaratnya adalah sebagai berikut. 3 sisi yang bersesuaian sama besar. Ya udah. Berarti apa? AB itu sama dengan PQ gitu kan ya. BC sama dengan QR. Kemudian AC sama dengan PR gitu ya. Sudut yang bersesuaian juga sama besar. Dan dua sisi yang bersesuaian sama besar. Sudut yang bersesuaian sama besar dan dua sisi yang bersesuaian sama besar. Tentunya di sini dalam konsep sisi, sudut, sisi gitu. Kalau tadi 3 sisinya sama besar, berarti sisi, sisi, sisi. Di sini konsepnya sisi, sudut, sisi. Artinya apa? Berarti sudut yang bersesuaian gimana? Sudut yang bersesuaian sama besar. Sisi, sudut, sisi. Berarti AC sama dengan PR.
Berarti di sini oke, aku clear dulu ya. Oh, sorry. Aku clear dulu. Oke. Nah, maksudnya gini. Sisi sudut sisi itu di sini AC, di sini AC ya, AC itu sama dengan PR gitu kan ya. Sudutnya gimana? Sudutnya adalah sudut C itu sama dengan sudut R. Itu. Dan CB itu sama dengan RQ. Itu maksudnya konsep sisi sudut sisi. Seperti itu. Nah, konsep berikutnya ada sudut sisi sudut gitu. Sudut sisi sudut seperti apa? Sudut sisi sudut itu adalah dua sudut yang bersesuaian itu sama besar dan sisi yang bersesuaian sama besar. Gitu. Di sini kita contohkan sudut A-nya, di sini sudut A itu sama dengan sudut P, kemudian sisi AC itu sama dengan sisi PR, kemudian sudut C itu sama dengan sudut R gitu. Itu adalah konsep kekongruenan. Oke, kita lanjutkan ke materi terakhir tentang sudut. Materi yang pertama adalah hubungan antar sudut. Dua sudut saling bertolak belakang itu besarnya sama. Contohnya ini, ATD itu sama dengan BTC. ATB di sini sama dengan DTC. Gitu. Intinya yang bertolak belakang itu sama besar. Dua buah sudut dikatakan berkomplement atau berpenyiku jika jumlahnya 90 derajat. Jadi X ini ditambah dengan Y ini sama dengan 90 derajat. Yang ketiga, ada dua buah sudut dikatakan bersuplemen atau berpelurus itu jika jumlahnya 180 derajat. Berarti sudut P di sini ditambah dengan sudut Q itu sama dengan 180 derajat gitu. Kemudian ada pasangan sudut garis sejajar. Nah, pasangan sudut garis sejajar seperti apa? Ini gambarnya. Yang pertama adalah sudut-sudut sehadap namanya. Sudut-sudut sehadap itu sudut 1 dan sudut 5. Dia sehadap. Dia menghadap ke arah yang sama. Ini ke arah sana kan, gitu kan. Sudutnya sama besar, gitu. Kemudian yang berikutnya sudut 2 di sini itu sama dengan sudut 6. Sudut 3 sama dengan sudut 7 dan tentunya sudut 4 sama dengan sudut 8. Jadi yang sehadap itu besarnya sama. Kemudian yang berikutnya adalah sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan itu besarnya sama. Contohnya adalah sudut 4 itu sama dengan sudut 5. Ini dalam berseberangan. Dia ada di dalam di sini. Kalau di sini luar ya. Dalam tapi berseberangan. Sudut 3 itu sama dengan sudut 6. Seperti itu. Sudut luar berseberangan yang ketiga ya. Yang ketiga adalah sudut luar berseberangan itu besarnya sama. Luar berseberangan seperti apa? Sudut 2 dan sudut 7 ya. Dan sudut 1 dan sudut 8 gitu. Kemudian yang keempat, sudut dalam sepihak itu jumlahnya adalah 180 derajat. Sudut dalam sepihak itu seperti apa? Sudut 4 di sini ya, dalam tapi sepihak, bukan berseberangan. Kalau berseberangan itu ke sini ya. Kalau itu berseberangan, kalau ke sini. Tapi kalau sepihak itu ke sini. Itu. 4 dan 6 dijumlahkan tentunya 190 derajat. 3 dan 5 kalau dijumlahkan juga 180 derajat. Nah, berikutnya itu ada sudut luar sepihak. Sudut luar sepihak itu seperti apa? Jumlahnya itu 180 derajat. Contohnya, luar sepihak ya udah luar tapi sepihak 2 sama 8. Kalau dijumlahkan 180 derajat. Begitu pula 1 ditambah dengan 7. Jadi kalau dijumlahkan 180 derajat gitu. Kemudian yang terakhir ada sudut yang bertolak belakang ya. Tadi besarnya adalah sama. Contohnya gini. 1 dan aku hapus dulu. 1 dan 4 ya sama besarnya. 2 dan 3 juga sama besarnya. 5 dan 8 sama besarnya. 6 dan 7 itu sama besarnya gitu. Itu ya, jadi 6 pasangan sudut garis sejajar. Nah, hati-hati di sini kata kuncinya adalah sejajar. Jadi sejajar itu maksudnya ada garis nih, ada garis lurus di sini, ada garis lurus di sini, kemudian dipotong dengan sebuah garis L ini gitu.
Jadi ketika ada dua garis sejajar kemudian ada dipotong dengan satu garis, maka kita bisa pakai konsep yang ini, sehadap dalam berseberangan, luar berseberangan, dalam sepihak, luar sepihak, dan bertolak belakang. Seperti itu. Ingat ya, syaratnya adalah harus sejajar. Ada dua garis sejajar yang dipotong oleh satu garis. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan menuju ke latihan soal. Latihan soal yang pertama, satuan ukuran televisi adalah inci, diukur pada diagonal layarnya. Jika perbandingan panjang dan lebarnya adalah 4 dibanding dengan 3, maka televisi berukuran 30 inci memiliki panjang horizontalnya berapa? Jadi pembahasannya adalah sebagai berikut. Dia bilang bahwa panjang dibanding dengan lebar. Sebentar. Oke. Aku pakai highlight dulu ya. Oke. Panjang dibanding dengan lebar di sini ya adalah 4:3 di sini. 4:3. Sehingga aku misalkan ketika ada perbandingan maka aku lebih enak itu kita pakai X gitu. Di sini berarti P-nya kita misalkan 4X, lebarnya adalah 3X. Diagonal diperoleh dari Pitagoras sehingga diagonalnya adalah 5X gitu ya. Kalau kita punya ini kan triple Pitagoras nih. Kalau 3, 4 tentunya pasangannya sisi miringnya adalah 5 gitu kan. Ini kan gambarnya sebenarnya gini, ini TV-nya nih kan gitu kan ya. Ini TV-nya. Nah, kemudian ini diagonalnya. Diagonalnya itu 30 inci gitu kan ya. Kemudian panjangnya adalah 4x ya, panjangnya adalah 4x, lebarnya adalah 3x kan gitu kan. Berarti di sini gimana? Nah, di sini adalah 5x tentunya ya. Kita peroleh dari Pitagoras. Nah, 5x sama dengan 30 inci, x-nya sama dengan 6 inci. Maka panjangnya gimana? Ya udah, panjangnya tadi apa? Tadi 4x kan. Sehingga kita peroleh 4 kali 6 sama dengan 24 inci. Jawaban yang benar yang mana? Yang B. Gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, pada suatu malam seorang berdiri sejauh 5 meter dari lampu jalan. Lampu jalannya tingginya 6 meter. Jika panjang bayangan orang tersebut di daerah datar adalah 5/3 meter, maka tinggi orang tersebut adalah titik-titik gitu. Nah, bisa kita ilustrasikan seperti ini. Ada tiang lampu nih, tiang lampu ya. Ini ada 6 meter. Kemudian ada orang, tingginya X, kita nggak tahu. Dia adalah bayangannya di sini kan, 5/3. Bayangannya ada di sini. Jaraknya 5/3 dari si orangnya. Dan jarak tiang lampu dan orangnya adalah 5 meter gitu. Tingginya gimana? Nah, kita pakai di sini konsep kesebangunan. Segitiga ADE, segitiga ini ADE ya, ADE itu sama dengan segitiga ABC. ABC itu ya. Maka kita bisa peroleh AD ya, AD yang ini. Sebentar aku buat kuning aja. AD di sini, AD itu berbanding dengan AB ya, sama-sama ada alas. Sama dengan DE, DE itu yang tinggi di sini dan berbanding juga dengan tingginya gitu. Ya udah, berarti AD-nya 5/3. AB-nya gimana? AB-nya adalah tentunya 5 ditambah dengan 5/3 gitu kan. Sama dengan DE per 6. 6-nya adalah BC-nya. BC atau tinggi tiang lampunya. Sehingga kita peroleh 5/3 per 20/3 sama dengan DE per 6. Sehingga kita peroleh DE sama dengan 3/2 gitu, atau 150 cm. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang B gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Misalkan suatu lingkaran dan persegi masing-masing punya luas L. Untuk lingkaran, P-nya adalah untuk persegi. Jika keliling keduanya sama, nah ini adalah clue, keliling keduanya adalah sama, maka nilai L-nya berapa gitu. Nah, yang pertama dia bilang bahwa luas lingkarannya L. Ya udah, pi R kuadrat sama dengan L. Berarti R kuadrat sama dengan L per pi. R-nya sama dengan akar dari L per pi ya. Ini. Luas perseginya berapa? P. Ya udah, S kuadrat sama dengan P. Maka S-nya berapa? S-nya adalah akar P. Ingat, keliling persegi sama dengan keliling lingkaran ya kan. Keliling perseginya 4 kali sisi, keliling lingkaran adalah 2 pi R. Sisinya berapa? Akar P. Ya udah, 4 akar P, 2 pi. R-nya berapa? R-nya adalah ini. R-nya adalah ini. R-nya kita masukkan ke sini. Akar L per pi gitu kan ya. Berarti 4
akar P per 2pi sama dengan akar L per Pi. Kemudian sama-sama kita kuadratkan, hasilnya di sini 2 akar P per Pi dalam kurung kuadrat sama dengan akar L per Pi dalam kurung kuadrat. Kenapa harus 2 kuadratkan? Untuk menghilangkan akar ini. Kan yang ditanyakan adalah L-nya kan. Berarti di sini kan L-nya dalam bentuk akar Mas Yan, maka kita harus kuadratkan. Nah, sehingga kita peroleh 4P per Pi kuadrat sama dengan L per Pi. Pi-nya bisa kita coret 1 ya. Di sini bisa kita coret 1. Oh, sebentar. Erase dulu ya. Aku pen dulu ya. Oke. Bisa kita coret 1 ya di sini. Ini bisa kita coret juga sehingga peroleh L-nya berapa? 4P per Pi. Jadi jawaban yang benar adalah yang 4P per Pi. Yang B ya. Yang B. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada segitiga siku-siku ABC dengan AC tegak lurus BC dan AC adalah 5/2 BC. Jika D adalah, jadi ini clue-nya ya, dia bilang bahwa segitiganya siku-siku, panjangnya AC sama dengan 5/2 BC. Jika D adalah titik tengah BC dan DE tegak lurus terhadap AB, maka perbandingan luas segitiga BCA dan segitiga DBE adalah titik-titik gitu. Nah, di sini ternyata D di sini membagi BC menjadi 2 bagian sama besar gitu. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Misalnya adalah CD-nya adalah X, maka BC tentunya 2 kali X gitu ya. AC-nya gimana? AC-nya adalah 5/2 BC, 5/2 dari 2X, hasilnya adalah 5X seperti itu. Sehingga bisa kita peroleh AC-nya sudah kita tahu 5X gitu ya. AC-nya sudah kita tahu, sebentar. AC-nya sudah kita tahu 5X. Sedangkan BC-nya sudah kita tahu juga berapa? 2X ya, 2X. Maka nanti kita pakai Pitagoras saja. Pitagoras ngasih hasilnya AB-nya adalah X akar 29 gitu. Nah, ingat segitiga BED gitu ya, segitiga BED itu sama dengan segitiga ABC atau sebangun dengan segitiga ABC. Di sini bedanya cuma dibalik ini sebenarnya kan. Segitiga ini dibalik kan. Ini kan siku-sikunya ada di sini kan, di E. Ini bedanya siku-sikunya ada di C. Sehingga bisa kita peroleh dari hasil kesebangunan itu, konsep kesebangunan itu, perbandingan sisi-sisinya adalah sama panjang. BE itu sama per BC, jadi BE yang ini. Aku erase dulu, aku hapus dulu ya. BE itu yang ini ya, yang ini. Sebentar. Oke. BE itu yang ini dibanding dengan BC itu yang ini ya. Itu sama dengan BD ini sisi miring dengan BA. BD dibanding dengan BA gitu. BE BC-nya 2X ya, sudah diketahui ini BC-nya 2X. BD-nya kita udah tahu tadi X, BA-nya juga kita tahu X akar 29. Sehingga bisa kita peroleh BE-nya adalah 2X per akar 29. Kemudian berikutnya ED dibanding dengan AC. ED itu yang mana? Yang ini. ED dibanding dengan AC gitu ya. Ini kan sisi alas nih. Ya udah kita bandingkan dengan alasnya juga. Sama dengan BD di sini sisi miring dengan AB atau BA. Sehingga ED per AC-nya berapa? AC-nya kita udah tahu 5X ya. Ini AC-nya udah tahu 5X. Sama dengan BD-nya berapa? BD-nya adalah X gitu ya. Sedangkan BA-nya kita sudah hitung dengan teorema Pitagoras yaitu X akar 29. Sehingga kita peroleh ED-nya adalah 5X per akar 29. Nah setelah itu ya udah kita cari aja luas BCA, ditanya luas BCA dan luas segitiga DBE kan ya. Berarti ya setengah kali AC kali BC tentunya. Setengah kali alasnya adalah AC, tingginya adalah BC ya kan.
Kemudian DBE sisi alasnya adalah DE atau ED ya, dikalikan dengan tingginya adalah BE atau EB. Sehingga diperoleh di sini kita coret ya, setengahnya bisa kita coret. Oke, setengahnya bisa kita coret. Kita pakai yang merah nih. Setengahnya bisa kita coret. Nah, di sini 5x kalikan 2x ya. AC-nya udah tahu 5x, BC-nya 2x, ED-nya adalah 5x per akar 29 dan BE-nya atau EB-nya adalah 2x per akar 29. Benar ya? BE-nya adalah 2x per akar 29. Sehingga bisa kita peroleh di sini bisa kita coret ya. Di sini coret juga. Sehingga akar 29-nya naik ke atas. Akar 29 dua-duanya naik ke atas sehingga akar 29 kali akar 29 adalah 29. 29 dibanding 1. Itu adalah perbandingannya. Jadi perbandingan luasnya adalah 29 dibanding dengan 1. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang A gitu. Itu ya. Nah, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui persegi panjang. Nah, ini persegi panjang nih. Persegi panjang ABCD. Jika BE sama dengan EF, nah gitu ya. Jika BE, ini di sini hati-hati, BE di sini sama dengan EF sama dengan FC sama dengan 5 cm. Nah, kemudian DG itu yang ini ya, DG, kemudian GH dan HC itu juga sama, yakni 3 cm. Luas daerah yang diarsir adalah titik-titik gitu. Nah, penyelesaiannya adalah seperti ini. Kita bagi dulu persegi panjang ini menjadi dua bagian sama besar gitu ya, sehingga menjadi seperti ini. Ternyata ini akan membentuk segitiga 1, 2, 3 ya, segitiga ya. Segitiga yang pertama segitiga di sini ya, yang kedua segitiga yang di sini, bener ya. Diagonal AC membagi persegi panjang menjadi dua segitiga sama besar. Karena sisi alas segitiga menjadi 3 bagian. Nah, kita lihat. Sisi alas segitiga kan yang jadi 3. 1, 2, 3 ya kan. Kemudian tingginya juga dibagi jadi 3. 1, 2, 3. Benar ya. Maka sebenarnya luas segitiga ini adalah sama. Luas segitiga ini. Luas segitiga yang ini dengan yang ini dengan yang ini itu sama. Yang ini dengan yang ini juga sama sebenarnya seperti itu. Sehingga kita peroleh ada 6 segitiga. Benar ya, ada 6 segitiga, benar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segitiga. Kalau kurang jelas, sebentar. Aku buat pen dulu ya. Ini ada 1, ini ada 2. Di sini kita tadi bagi ya, berarti ini ada 3, ini ada 4, di sini ada 5, di sini ada 6. Ada 6 segitiga. Nah, yang diarsir adalah berapa? Yang diarsir adalah 2 segitiga. Ya udah, berarti luas yang diarsir adalah 2/6 dikalikan luas persegi panjangnya. Luas persegi panjangnya berapa? 15. Panjangnya, lebarnya adalah 9. 15 kali 9 kita kalikan sepertiga, hasilnya adalah 45 cm gitu. Kok bisa 5, Kak? Gitu kan ya. Sorry, kok bisa 15? Di sini kan BE-nya 5. EF-nya 5, FC-nya 5, berarti 15. Sini 3, 3, 3, berarti 9 kan gitu. Jadi luas yang diarsir adalah 45 cm kuadrat. Jadi jawaban yang B. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B, lengkungan BD, nah gitu ya, lengkungan BD dan BE berpusat pada lingkungan BD dan BE berturut-turut adalah busur lingkaran yang berpusat di C dan A gitu ya, benar ya. Di sini untuk yang lengkungan BD berpusat di A dan lengkungan BE berpusat di C gitu. Nah, jika AB sama dengan BC yakni 2 cm, maka luas yang diarsir adalah titik-titik. Nah, sejatinya, nah gitu ya. Sejatinya ini adalah seperti ini bentuknya nanti. Jadi kok bisa gini sih, Kak? Nah, kita lihat ya. Sebentar. Kita coba bagi dulu ini jadi 2 gini. Gitu. Nah, di sini aku warnai dulu ya. Aku warnai saja tadi. Highlight. Oh, sorry, ini aku warnai merah aja.
Oke. Nah, sejatinya ini ada bentuknya akan seperti ini. Yang ini itu aku pindah ke sini. Ketika aku pindah ke sini, maka akan bentuk seperti ini. Ternyata luas yang diarsir itu adalah luas persegi ini dikurangkan dengan luas 1/4 lingkaran. Benar ya? Akan bentuk seperti ini. Nah, luas perseginya berapa? Ya udah, luas perseginya adalah ini tadi apa? BC-nya kan 2, di sini juga 2, berarti ya udah ini di sini persisinya adalah 2, di sini adalah 2 gitu. 2 kali 2 di sini 4. Nah, 1/4 luas lingkaran gimana? 1/4 luas lingkaran tentunya adalah apa? Pi R kuadrat kan? Luas lingkaran kalikan 1/4 tentunya. Pi R kuadrat. R-nya berapa? Nah, di sini adalah R. Kenapa? Karena di sini kan sampai titik pusatnya di sini. Di sini R, sehingga 2 kuadrat di 4 ya. 4 kali 1/4 1 pi. Jadi 4 dikurangi pi itu adalah luas yang diarsir gitu. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang A. Jadi 4 minus pi cm. Jawabannya A. Gitu. Jadi yang di sini lengkungan yang di BE ini aku pindah ke arah sini sesuai dengan arah panah di sini sehingga akan membentuk seperti ini. Sehingga nantinya akan membentuk seperti ini. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Pada segitiga siku-siku sama kaki ABC, sisi AB dan BC masing-masing terbagi menjadi 3 bagian yang sama berturut-turut oleh titik titik K, L dan titik M dan juga N gitu. Jadi segitiga siku-siku ABC, sisi AB di sini, sisi AB jadi sini ya, sisi AB di sini itu terbagi menjadi 3 bagian yang sama, yakni ini sama dengan ini sama, ini titik ya, ini titik di sini, ini juga sama gitu. KL. Nah, di sini juga BC juga dibagi, ini sama, ini sama, ini sama. Yang ditanya KMN itu berapa gitu kan ya. Berarti ya udah, berarti di sini kita hitung aja luas segitiga ABC adalah X cm kuadrat. Berarti luas segitiga KMN adalah sebagai berikut. Luas segitiga ABC adalah setengah kali BA kali BC. Tentunya seperti itu ya. Sama dengan X. Sehingga kita peroleh BK-nya, BK itu ini ya. Ini, BK. Itu adalah 2/3. Kenapa? Karena dia membagikan K dan L itu membagi AB ini menjadi 3 bagian sama panjang. Berarti BK itu kan 2 bagian sendiri kan. Berarti 2/3 dari BA. BN itu BN di sini sama dengan 2/3 dari BC. BM di sini adalah 1/3 dari BC. Luas segitiga KBN. Nah, KBN berarti K di sini, KBN di sini ya. Ini itu adalah berapa? Nah, itu kita cari setengah kalikan BK kali BN ya kan. Setengah kali tinggi kali alasnya. BK-nya adalah 2/3 BA, BN-nya adalah 2/3 BC. Sehingga kita peroleh 4/9 setengah BABC, hasilnya adalah ini ya. Kita kembali ke sini, setengah BABC itu adalah X. Sehingga bisa kita peroleh 4/9 X gitu. Nah, setelah itu kita cari, kan yang mau kita cari adalah ini kan, yang ini kan. Ya. Oh, sorry. Biar beda, aku kasih kuning aja. Yang kita cari kan yang ini. Yang kita cari kan yang ini kan. Nah, ini dia. Yang aku warnai kuning, itu yang kita cari gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya udah kita cari KBN, setelah itu kita kurangkan dengan KBM. Maka kita cari dulu luas segitiga KBM adalah setengah kali BK kali BM, ya kan? BK-nya adalah 2/3 BA, BM-nya adalah 1/3 BC, sehingga kita peroleh 2/9 setengah BABC. Setengah BABC ini adalah ini X, sehingga akan diperoleh 2/9 X. Luas segitiga KMN tentunya adalah luas segitiga KBN kita kurangkan dengan segitiga KBM gitu. Berapa? 4/9 X dikurangi 2/9 X. Hasilnya berapa? 2/9 X. Jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang B gitu.
Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perhatikan segitiga sama sisi di atas. Nilai y minus x adalah sebagai berikut. Segitiga sama sisi tentunya sisinya sama panjang, dan tadi kita sudah jelaskan, aku udah jelaskan ya, bahwa sudutnya sama. Jadi sudut yang ini totalnya sama dengan sudut yang ini sama dengan sudut yang ini gitu ya. Sehingga di sini 60, ini x-nya juga membagi 3 bagian sama panjang, hingga 3x sama dengan 60, x-nya sama dengan 20 derajat. Nah, kemudian di sini aku tuliskan ada tambahan z di sini. Z di sini sebentar, aku highlight aja. Oke. Di sini ada z yang aku tambahkan. Ini ada z gitu. Di sini kan 60 nih. Berarti x dulu, x di sini, ingat luas segitiga akan selalu 180 derajat. Aku pakai segitiga yang kecil ini, segitiga yang kecil ini. Di sini 60, di sini x, di sini z. Berarti x ditambah z tambah 60 menang 180 derajat. 2x-nya kan udah tahu nih 20 derajat. Ya udah 20 tambah z tambah 60 sama dengan 180 derajat. Kita peroleh z-nya adalah 100 derajat. Y dan z itu adalah berpelurus, benar ya? Y dan z itu berpelurus. Sehingga akan diperoleh y plus z sama dengan 180 derajat. Z-nya sudah diketahui 100, berarti y-nya adalah 80 derajat. Ingat, belum sampai di sini, yang ditanyakan adalah y minus x. Y-nya 80, x-nya adalah 20, tinggal 80 dikurangi 20 hasilnya adalah 60 derajat. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar yang E gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jika luas persegi yang tidak berwarna gelap sama dengan 2pi cm kuadrat, jadi yang lingkaran ini maksudnya gitu kan, maka luas daerah yang berwarna gelap itu berapa sih gitu kan. Maka bisa kita selesaikan seperti ini. Dia ini R ya, aku misalkan RR gini. Ini adalah jari-jari lingkarannya, sehingga kita peroleh luas lingkarannya adalah luas yang tidak gelap, 2pi. Sehingga pi r kuadrat sama dengan 2pi, r kuadratnya sama dengan 2 gitu. R-nya berapa? Akar 2 kan. Tapi aku lebih nggak usah aku akar, jadi tetap aja 2. Nah, luas yang diarsir tentunya adalah luas persegi kan. Luas persegi dikurangi luas lingkaran ya. Nah, luas perseginya gimana? Luas perseginya adalah gimana? Luas perseginya ini 2R. Kenapa 2R Kak gitu kan ya? Persegi itu kan sisi kali sisi, benar ya? Sisinya adalah ini sampai sini kan. Berarti berapa? R tambah R, 2R. Dikalikan 2R, berarti berapa? 4R kuadrat. Dikurangi luas lingkarannya, lingkarannya adalah 2pi. Sehingga kita peroleh R kuadratnya adalah 2 ya. Berarti kita peroleh 4 kali 2, 8. 8 minus 2pi. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang D. Gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Segitiga BDC sama kaki. Nah, ini dia. Hati-hati ya. Ketika jenis segitiganya sama kaki, artinya dua sudutnya pasti sama besar. Dan dua sisi tegaknya juga sama besar. BDC sama kaki dengan AC. Nah, di sini kita lihat. Hati-hati ya. Sama kakinya itu berpengaruh juga. Kita lihat kakinya yang sama itu yang mana. Ternyata di sini yang sama adalah AC dan juga DC. Ini yang aku tebalin dengan aku highlight, ini adalah sisi yang sama. Titik B itu terletak di garis AC jika P adalah 37 derajat dan Q adalah 50 derajat, maka nilai X-nya itu berapa? Ingat ya, segitiga sama kaki. Sudut A itu sama dengan sudut D ya. Yang sama kakinya kan DC dan AC dan DC kan, sehingga sudut di sini sebentar aku pakai pen dulu. Sudut di sini itu sama dengan sudut yang ada di sini. A sama dengan sudut D ini ya. Sehingga sudut A ditambah sudut D tambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Dengan sudut A, tentunya sudut D tadi sama dengan sudut A ya. Berarti sudut A tambah sudut A sama dengan ditambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut 2 kali sudut A ditambah dengan sudut C tadi apa? Q kan? Q-nya berapa? Q-nya adalah 50 derajat. Berarti 50 derajat sama dengan 180 derajat. Sehingga diperoleh 2 sudut A sama dengan 130 derajat. A-nya kita peroleh berapa? 65
derajat. Sehingga kita peroleh A-nya adalah 65 derajat. Nah, kemudian gimana? Ya udah kita cari X-nya. X-nya adalah sebenarnya dari segitiga ini. A-nya sudah kita temukan 65 derajat. Ya udah segitiga ini segitiga ini. Oh, sorry, aku hapus dulu aja. Nah, ini dia. Nah, yang aku pakai segitiga yang ini, segitiga yang ini. Nah, itu dia. A-nya kan sudah kita tahu nih 65 derajat, P-nya juga kita tahu 37 derajat. Ya udah, X-nya kita cari. X-nya kalau di total ya, sudut segitiga adalah 180 derajat. X tambah 37 tambah 65 sedangkan 180 derajat. X-nya tentunya adalah 78. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang B gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Titik E dan F berturut-turut adalah titik tengah sisi AD dan DC persegi ABCD. Jadi titik E dan F di sini adalah titik tengah. Ketika titik tengah berarti dia di sini membagi dua sisi menjadi sama panjang. Jadi di sini sisinya sama. Nah, ini dia. Sama. AB sama dengan 6. AB-nya 6 berarti DC juga 6, AD juga 6. Berarti sisi-sisi yang kecil-kecil ini AE 3, ED 3, DF 3, FC 3. Kenapa? Karena kan sama, tinggal dikali. Dibagi 2 aja kan gitu. Luas segi 4 EBFD itu berapa? Ya tentu saja luas segitiga EBFD itu adalah luas persegi total ini dikurangkan dengan luas ini, luas segitiga. Ya, ini ada luas segitiga nih. Di sini juga ada luas segitiga gitu. Itu ya. Sehingga luas segitiga ABE, nah luas persegi ABCD tentunya adalah 6 kali 6 ya, tentunya 6 kali 6, 36. Luas segitiga ABE berapa? Luas segitiga ABE adalah setengah kalikan AB kalikan AE. AE-nya adalah tingginya, AB-nya adalah alasnya. AB-nya tentunya 6, AE-nya berapa? 3. Hasilnya berapa? 9. Luas segitiga BFC juga sama, 9 juga. Gitu. Kemudian luas segi 4 EBFD tentunya luas perseginya dikurangkan dengan 2 kali luas segitiga. Luas segitiganya ini ya. Berarti 2 kali 9, 18. 36 dikurangi 18 hasilnya adalah 18. Gitu. Jadi luas segi 4 EBFD, jadi luas segitiga ini EBFD itu seperti layang-layang, itu hasilnya adalah 18. Jawabannya benar yang E gitu. Oke, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Nah, di soal diketahui AE sejajar dengan CD. Titik B adalah titik potong antara AD dan EC. P sama dengan 43 derajat. Q adalah 78 derajat. Nilai X-nya berapa gitu kan. Nah, kita manfaatkan pasangan sudut garis sejajar seperti yang telah kita pelajari tadi. Di sini kan garisnya sejajar nih, AE ini kan sejajar dengan si DC ya, AE sejajar, si CD ya, itu sejajar. Nah, ketika sejajar ya udah kita manfaatkan aja. Nah, sehingga kita pakai rumus-rumus yang ada di pasangan sudut sejajar seperti itu. Nah, penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, sudut D itu yang di sini ya, sudut D. Sebentar aku ganti pen aja. Sudut D itu sama dengan sudut yang P. Kenapa? Karena dalam berseberangan. Ingat ya, dalam berseberangan. Sehingga P-nya adalah 43 derajat. P-nya adalah 43 derajat, maka sudut D-nya juga 43 derajat. Untuk segitiga BDC, berarti segitiga yang ini ya, segitiga BDC gitu kan ya. BDC itu adalah P ditambah Q ya kan. Ini kan P nih, ini kan P, ini Q, ini kan nggak tahu. Berarti P tambah Q tambah dengan BDC, BDC itu yang ini ya, yang ini itu sama dengan 180 derajat. 43 tambah 78 sama dengan 121 tambah BDC sama dengan 180. Sehingga BDC adalah 59 derajat. Berarti di sini 59 derajat.
Nah, ingat di sini adalah berpelurus, benar ya? Untuk mencari X gimana? Berarti X-nya berpelurus dengan BDC, gitu kan, berpelurus. Sehingga X ditambah BDC itu sama dengan 180 derajat, X tambah 59 sama dengan 180 derajat, maka X-nya adalah 121 derajat, gitu. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang D, gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Wah, mantap nih. Soal di sini ada clue-nya adalah AE sama dengan EF sama dengan FB sama dengan AG sama dengan GH sama dengan HD, gitu kan ya. EK dan FL tegak lurus terhadap AB dan GK dan HL tegak lurus terhadap AD. Rasio antara luas daerah yang tidak diarsir dengan yang diarsir adalah sebagai berikut, gitu. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita perlu garis tambahan seperti ini. Sebentar biar lebih kelihatan aku zoom saja ya. Seperti ini. Nah, di sini aku pakai garis tambahan. Garis tambahan di sini. Untuk apa? Nah, nanti aku mencari luas yang ini, luas EFL, segitiga EFL ini dan segitiga GKH ini ya. Segi 4 ya, segi 4 GKH di sini. Ini misalnya aku apa ya, O di sini GKOH dan EOLF. Nah, itu kan ya. Itu aku jumlahkan nanti segi empatnya, baru nanti segi empat besar ini perseginya aku kurangkan dengan yang tidak diarsir ini, gitu. Baru itu kita peroleh yang diarsir, gitu. Baru kita bandingkan. Nah, misalnya kita kembali ya. Oke, kita kembalikan luas persegi ABCD. Nah, kan di soal tidak ada nih. Ya udah kita misalkan luas perseginya adalah X kuadrat, gitu. Sehingga AB sama dengan AD sama dengan X, gitu kan. Kalau kita kalikan persegi kan X kali X kan, atau sisi kali sisi. Di sini ketika sisinya X berarti X kali X berarti X kuadrat, gitu ya. Maka luas tidak diarsirnya gimana? Luas persegi panjang luas persegi panjang yang tidak diarsir ya, luas persegi panjang kita tambah dengan luas perseginya. Nah, maksudnya luas persegi panjang itu yang mana? Yang ini ya, bukan yang nanti bingung nih persegi panjang yang mana. Ini luas persegi panjang yang ini kita jumlahkan dengan persegi yang ini, gitu. Luas persegi panjangnya gimana? EF dikalikan FL, gitu kan. Panjangnya EF, lebarnya FL. Untuk yang luas persegi kecil ini berapa? GK dikalikan GH. GK di sini kita kalikan GH. Sehingga kita peroleh EF-nya berapa? EF-nya adalah sepertiga dari X. Benar ya? Karena AB itu adalah X. Ini dibagi, kan ini kan sama. Ini sama yang ini sama yang ini kan sama. Berarti kan ini dibagi jadi 3. Berarti ini kan sepertiga X, gitu kan ya. Sepertiga X. Kemudian FL-nya berapa? FL-nya adalah gimana? 2/3 X. Karena dia di sini juga sama, gitu kan ya. Ini sama, ini sama, ini sama. FL kan dua nih, 2 bagian, berarti 2/3 X. Ditambah dengan GK tentunya sepertiga X, GH juga sepertiga X. Setelah itu kita kalikan 2/9 X kuadrat tambah 1/9 X kuadrat, sehingga kita peroleh 3/9 X kuadrat. Sehingga kalau kita sederhanakan adalah sepertiga X kuadrat. Luas yang diarsir tentunya adalah luas persegi dikurangi luas yang tidak diarsir. Luas persegi kita sudah state di awal adalah X kuadrat ya. Sini. X kuadrat dikurangi sepertiga X kuadrat, tentunya hasilnya adalah 2/3 X kuadrat. Sehingga kita peroleh luas tidak diarsir berbanding luas yang diarsir adalah sepertiga X kuadrat berbanding dengan 2/3 X kuadrat, gitu. Sehingga kita peroleh perbandingannya adalah 1/2. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang C, gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Segitiga ADC itu sama kaki nih. AC sama dengan DC. Kita perhatikan ya, sama kakinya di mana. AC itu sama dengan
DC gitu ya. AC sama dengan DC. Titik B terletak di garis AC, benar ya. P-nya adalah 65, Q-nya adalah 20, nilai X-nya berapa? Berarti di sini AC sama dengan DC di sini. Maka kita bisa simpulkan bahwa di sini segitiga sama kaki berarti gimana? Berarti sudut yang sama itu adalah sudut yang ini dan sudut yang ini gitu. Itu ya. Nah, sehingga kita peroleh sudut yang C ini bisa kita peroleh dari sini. Aku hapus dulu ya. Oke. Sudut yang C itu kita bisa peroleh dari sini. Sudut A itu sama dengan sudut D gitu ya. Sudut A itu sama dengan sudut D. Karena dia segitiga sama kaki. A ditambah D tambah C sama dengan 180 derajat. A ditambah A itu adalah 2 kali sudut A ditambah dengan sudut C sama dengan 180 derajat. Sehingga kita peroleh gimana? 2 kali 65 ya. Kenapa? A-nya diketahui di sini P. P-nya adalah 65. 2 kali 65 130 derajat ditambah dengan sudut C di sini ya. Sudut 130 tambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sehingga sudut C-nya bisa kita tahu adalah 50 derajat. Nah, kemudian gimana? Ya udah, kita pakai yang segitiga yang ini, segitiga DBC gitu ya. Q-nya kita udah ada 20 derajat. C-nya kita udah ada, tadi kita ngitung udah 50 derajat. Ya udah 50 tambah 20 tambah X-nya. X-nya kita nggak tahu, X yang kita cari. Ini X tambah 70 sama dengan 180 derajat. X-nya sama dengan 110 derajat. Jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang D itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. 2 persegi kecil dan besar gitu ya, terbentuk dari 4 persegi panjang identik yang tidak tumpang tindih gitu. Jika keliling persegi panjang adalah 30, maka luas daerah persegi yang besar itu berapa gitu ya. Keliling persegi panjang yang kecil-kecil nih, yang kecil-kecil yang ini ya. Ini 30 dan yang ditanya luas daerah persegi yang besar ini berapa sih gitu. Maka kita bisa peroleh seperti ini. Keliling persegi panjang gimana sih? Nah, keliling persegi panjang tentunya adalah 2 dikalikan P ditambah L gitu kan ya. 2 kali P tambah L sama dengan 30. Di soal sudah di state 30. Sehingga kita peroleh P ditambah L adalah 15. Gitu. Nah, di sini kan kita bisa simpulkan bahwa sisi persegi ini kan panjangnya persegi panjang ditambah dengan lebarnya gitu kan ya. Panjang tambah lebarnya sudah diketahui di sini dari clue yang telah kita temukan, yakni berapa? 15. Ya udah, berarti di sini juga yang di sini ini 15, yang di sini juga 15 karena dia bentuknya persegi. 15 dikali 15 berapa? 225. Simple ya. Jadi seperti itu. Jadi jawabannya yang mana? Yang D gitu. Jadi cukup simpel. Kita cari dulu keliling persegi panjangnya, kemudian kita peroleh persamaan P ditambah L sama dengan 15. Nah, ternyata sisi persegi sebentar. Nah, di sini sisi persegi ini, nah ini itu adalah dari mana? Dari yang ini, dari si panjangnya persegi panjang ditambah dengan lebarnya persegi panjang. Panjang dan lebar persegi panjang kita udah tahu hasilnya adalah 15. Ya udah, luas persegi panjangnya, luas persegi yang besar adalah sisi kali sisi. Sisinya 15 kalikan dengan 15. Hasilnya berapa? 225. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Suatu persegi kecil berada di dalam persegi yang lebih besar seperti pada gambar berikut. Jika keliling persegi kecil 48 dan luas yang diarsir adalah 145, maka keliling persegi yang besar adalah titik-titik. Jadi clue yang ada di soal itu adalah kelilingnya untuk yang kecil. Nah, di sini yang kecil di sini itu adalah 48. Luas yang diarsir ini itu adalah 145. Ini tanya keliling persegi yang besar berapa.
Pembahasannya adalah sebagai berikut. Keliling persegi yang kecil tentunya adalah rumusnya 4 kali sisi ya. Persegi kecil adalah 48, berarti 4 kali sisi sama dengan 48, sisinya adalah 12. Luasnya berapa? Luasnya adalah sisi kali sisi. 12 kali 12, 144. Nah, luas persegi yang besar itu adalah luas persegi yang kecil ditambah dengan luas yang diarsir. Luas persegi Luas persegi besar tentunya rumusnya adalah S kuadrat. Gitu ya. 144 ditambah 145 hasilnya 289. S kuadrat sama dengan 289. S-nya sama dengan akar dari 289. Berapa? 17. Maka keliling persegi yang besar tentunya adalah 4 kali sisi. Sisinya sudah kita tahu 17. Berarti 4 kali 17. Hasilnya berapa? 68. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang B gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di dalam lingkaran besar terdapat dua lingkaran kecil yang saling bersinggungan di pusat lingkaran. Jika jari-jari lingkaran kecil adalah 2, maka luas yang diarsir itu berapa sih gitu. Nah, dari sini dia bersinggungan dan dia bersinggungan di pusat lingkaran. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dia bersinggungan di sini, ini kalau misalnya ada titik, ini adalah pusat lingkaran. Gitu. Sehingga bisa kita peroleh jari-jari lingkaran besar. Jari-jari lingkaran besar ini ya, jari-jari lingkaran besar. Itu adalah diameter lingkaran kecil, benar ya? Ini diameter lingkaran kecil, itu jari-jarinya lingkaran besar. Sehingga ketika jari-jari lingkaran kecil adalah 2 ya, 2. Diameternya berarti 2 kali R kan, berarti 2 kali 2, berapa? 4 gitu. Jadi jari-jari lingkaran besarnya adalah 4. Luas lingkaran besar berarti PR kuadrat, Pi 4 kuadrat berarti 16 Pi. Luas dua lingkaran kecil tentunya adalah 2 kali PR kuadrat. Pi-nya kita tuliskan Pi saja, 2 Pi. R-nya berapa? R-nya adalah di sini udah di state berapa? 2. Jadi 2 kuadrat. 2 kuadrat dikalikan 2 tentunya adalah 8 Pi. Sehingga yang diperoleh luas arsir adalah luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Sehingga luas lingkaran besar adalah 16 Pi, luas lingkaran kecil berapa? 8 Pi. 16 Pi dikurangi 8 Pi hasilnya adalah 8 Pi gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang B ya, gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan akar 15 dan AD sama dengan akar 5. Jika E merupakan titik potong diagonal persegi panjang tersebut, maka besar BEC adalah titik-titik. Nah, di sini dapat kita ilustrasikan seperti ini. AB adalah akar 15. AD adalah akar 5 gitu ya. E-nya itu adalah diagonal, titik potong diagonal persegi panjangnya. Maka besar BEC sudutnya berapa? Besar BEC itu yang ini ya. Berarti di sini sama kayak tadi, ini akar 5 gitu ya. Yang pertama kita cari dulu AC-nya berapa. AC-nya kita pakai rumus Pythagoras, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat. Di sini AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. 15, ini akar 15 kuadrat, 15, akar 5 kuadrat juga 5. 15 tambah 5, 20. Sehingga kita peroleh AC-nya adalah akar 20 atau 2 akar 5. Gitu ya. Sehingga kita peroleh apa? Kita peroleh AC-nya kan 2 akar 5, berarti EC-nya berapa? Ya sama. Dibagi 2 berarti akar 5 gitu. Karena kenapa? Karena di sini membagi 2 bagian sama panjang. Ini AE ini sama dengan ini. Sama dengan EC gitu. Nah, BE-nya juga sama dengan EC, sama gitu. Di sini ya sama, berarti berapa? Di sini juga akar 5 gitu. Di sini ada akar 5, di sini ada akar 5. Sisinya di sini juga ada akar 5. Berarti gimana? Ketiga sisi sama panjang. Ketika ketiga sisi sama panjang berarti dia ada segitiga sama sisi
segitiga sama sisi. Sehingga diperoleh sudutnya. Kalau segitiga sama sisi gimana tadi sifatnya? Nah, sifat dari segitiga sama sisi, selain sisinya sama panjang, adalah semua sudutnya sama besar. Ketika sudut segitiga 180 derajat, berarti sudut salah satu sudutnya tentunya besarnya adalah 180 dibagi 3. Berapa? 60 derajat. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang 60 derajat, yang C. Gitu. Jadi sudut BEC itu sama dengan 60 derajat. Gitu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Dari titik B ditarik garis. Nah, ini segitiga siku-siku sama kaki ya. Berarti di sini kakinya sama. Ini yang ini sama yang ini sama. AB sama dengan BC. Titik B ditarik garis ke sisi AC gitu kan ya, sehingga AD sama dengan DC. Di sini juga sama, AD sama dengan DC. Jika luas segitiga ABC adalah 2P kuadrat, maka BD-nya berapa? Penjelasannya adalah seperti ini. Karena segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki, maka AB sama dengan BC gitu ya tadi. Nah, karena di soal tidak ada, maka kita misalkan dia sebagai X. Tentunya X AC-nya, AC adalah sisi miring ya. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Ini ya. Di sini sisi siku-sikunya, di sini B-nya, di sini A-nya ya, A-nya, di sini C-nya. Sehingga ketika di sini X, di sini X, berarti sisi miringnya ini anggaplah sisi miring ya. Ini sisi miring. Ini jelek banget nih. Hapus dulu. Oke, nah ini sisi miring ya, sisi miring. Tentunya sisi miringnya adalah X akar 2. Ini adalah dari Pythagoras. Luas segitiga ABC, nah itu adalah setengah dari AB dikalikan BC, setengah X kali X gitu kan, setengah X kuadrat. Nah, di soal diketahui ABC-nya adalah berapa? 2P kuadrat. Berarti 2P kuadrat sama dengan setengah X kuadrat. Setengahnya pindah ke ruas kiri sehingga 4P kuadrat sama dengan X kuadrat, hingga X sama dengan gimana? X-nya sama dengan di sini X-nya itu sama dengan akar dari 4P kuadrat ya, 4P kuadrat. Sehingga kita peroleh 2P X-nya. Nah, kemudian luas segitiga ABC itu sejatinya bukan hanya dari sini, bukan hanya ini tingginya kalikan alasnya ini, bukan. Tapi sebenarnya segitiga ABC juga seperti ini. Alasnya yang AC dan tingginya yang BD gitu. Sehingga luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kalikan AC dikalikan BD gitu. AC-nya berapa? AC-nya ada tadi. AC-nya adalah X akar 2. Kita masukkan X akar 2 dikalikan BD. BD-nya kita nggak tahu BD-nya. Yang kita cari adalah BD. Luas segitiga ABC adalah 2P kuadrat ya, sama. Nah, kemudian gimana? Kemudian 4P kuadrat sama dengan 2P akar 2 dikalikan BD. Sehingga 4P kuadrat per 2P akar 2 sama dengan BD. Sehingga kita peroleh, kita coret ya. Kita coret dulu sebentar. Kita coret ya, ini kita coret, P-nya juga, P-nya kita coret 1 ya. Ini ternyata 2 itu. Kemudian sebentar aku hapus dulu yang ini ya. Oke. Hingga P-nya tinggal 1, 2P per A. Sehingga akan menghasilkan seperti ini. 2P per akar 2 itu adalah BD. Nah, setelah itu kita rasionalkan. Ingat gimana cara merasionalkan? Awalnya kan ada 2P nih. 2P per akar 2. Berarti kita rasionalkan dikalikan dengan akar 2 per akar 2 ya. Berarti hasilnya berapa? 2P per akar 2 kali akar 2, akar 2 ya. Akar 2 kali akar 2, 2 ya. Di akar 2 ini. Sehingga kita coret 2-nya sehingga hasilnya adalah P akar 2. Gitu. Sehingga nilai BD adalah P akar 2. Jadi jawaban yang benar yang mana? Yang C. Gitu. Itu ya.
Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Diketahui segitiga ABC siku-siku di A. Nah, siku-sikunya di A. Di sini. Ini sudah aku ilustrasikan ya. Dengan AB berbanding AC, jadi AB di sini, AB berbanding AC adalah 3:2. Jadi AB berbanding AC itu 3:2. Titik D merupakan titik tengah dari BC. Titik D adalah titik tengah dari BC, sehingga ini sama ya. Dan memotong garis AB di titik E gitu. Luas ACDE, ACDE berarti yang ini ya, ACDE berbanding BDE ya, BDE yang ini, segitiga yang ini. Ininya segitiga yang satu di sini, segitiga yang dua di sini. Itu perbandingannya adalah 5:3. Maka AE banding AB berapa? AE di sini berbanding AB di sini berapa? Gitu. Oke. Kita bahas bersama. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Nah, penyelesaian soal seperti ini kita perlu yang namanya garis bantu. Garis bantunya yang mana? Garis bantunya yang DF. Jadi kita buat garis bantu di sini. Gitu. Ini F. Gitu. Jadi garis bantunya DF di sini. Garis bantu ini harus tegak lurus dengan di sini, dengan si garis FB. Garis EB ya, garis EB harus tegak lurus. Ini tadi tegak lurus. Nah, tentunya tadi clue di soal AB berbanding AC itu adalah 3:2. Maka aku kasih X-nya aja biar lebih mudah. Gitu. Sehingga AB-nya adalah 3X. Misalkan AE-nya, jadi kan AB di sini berarti gimana? AB ini ya, jadi panjang ini adalah 3X ya. Misalnya AE di sini aku misalkan Y gitu ya. Sehingga EB itu yang ini ya, yang ini. EB-nya tentunya 3X dikurangi Y gitu ya. Yang ini. Sehingga segitiga BDF sebentar aku highlight. Segitiga BDF yang ini itu sebenarnya sejatinya sebangun dengan segitiga ABC. Segitiga yang besar banget nih. Itu sebangun. Atau BCA gitu, sama aja sih. Maka kita peroleh DF yang ini tingginya itu per CA, tingginya juga sama dengan DB itu adalah sisi miringnya per CB, sisi miringnya juga. Sehingga DF CA-nya sudah diketahui, AC ya 2X. DB-nya berapa? DB-nya adalah dari mana DB-nya? DB-nya itu 1, CB-nya 2. DB itu yang mana? DB itu yang ini. CB-nya yang ini. Dari mana 1:2? Ayo, dari mana? Kira-kira? Dari sini. Sebentar. Nah, tadi kan aku sudah menjelaskan bahwa D ini titik tengah BC. Ya. Berarti apa? Ini sama kan? Ya udah, ini anggap 1:2 gitu. Sehingga DB banding CB di sini adalah 1:2. Sehingga kita peroleh DF-nya berapa? DF-nya adalah X gitu. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya adalah kita langsung pakai clue selanjutnya di soal. Luas segitiga BDE adalah 3 ini kan. Luas segitiga BDE sama dengan setengah EB BDE. Berarti yang ini ya, BDE gitu kan. Berarti luasnya gimana? Ya udah, berarti luasnya adalah EB dikalikan FD, dikalikan setengah, gitu kan? EB atau kali DF sama aja sih. Setengah kalikan EB-nya berapa? EB-nya adalah ini, 3X minus Y. DF-nya berapa? DF-nya adalah X di sini. Sehingga bisa kita peroleh setengah dikalikan 3X kali X, 3X kuadrat, X kali Y minus XY gitu kan. Nah, kemudian kita cari luas segitiga ABC. ABC tentunya gampang ya. AB dikalikan AC ya. Ya udah, AB-nya tadi 3X, AC-nya 2X, 3X, 2X, 6X kuadrat. Maka luas segitiga ACDE gimana?
luas segitiga ACDE. ACDE itu tentunya luas segitiga yang besar dikurangi luas segitiga yang BDE gitu ya. Luas segitiga besar dikurangi luas segitiga yang ini. Itu baru kita tahu yang ini gitu. Sehingga kita peroleh setengah dikalikan 6x kuadrat dikurangi setengah kali 3x minus y dalam kurung x. Sehingga kita peroleh setengah dalam kurung 6x kuadrat minus 3x kuadrat plus xy. Sehingga kita peroleh setengah kalikan 3x kuadrat plus xy gitu. Itu adalah luas ACDE. Nah yang ditanya bukan itu. Yang ditanya masih AE dan AB itu gimana perbandingannya gitu kan ya. Ya udah yang kita bandingkan yang ini. ACDE dan BDE kita bandingkan. Luas ACDE dibanding dengan luas BDE tentunya 5/3. Luas ACDE adalah setengah 3x kuadrat plus xy. Yang ini ya, kita masuk sini. Dan kemudian yang ini itu adalah luas BDE. BDE yang ini, yang atas. Setengah 3x kuadrat minus xy. Setengahnya gimana? Setengahnya kita coret gitu ya. Setengah kita coret. Sehingga kita peroleh 3x kuadrat ditambah dengan xy. Per 3x kuadrat minus xy sama dengan 5/3 gitu. Sehingga kita bisa peroleh dari sini tadi ya. Dan nyampe dari sini, di sini. Nah, di sini x-nya aku keluarkan sehingga aku bisa coret x-nya gitu ya. Aku bisa coret x-nya di sini sehingga ada 3x plus y dan 3x minus y. Kemudian kita kalikan silang aja, berarti 3 kali 3 9x ditambah 3y sama dengan 15x dikurangi 5y gitu ya. Sehingga kita peroleh 6x sama dengan 8y. X-nya sama dengan 4/3y. X itu apa sih sebenarnya tadi? X-nya tadi apa? X-nya adalah, kita kembalikan lagi ke soal. X-nya, AE-nya yang Y. Di sini Y-nya ini, AE adalah Y. Maka ini yang di sini adalah 3x gitu kan. Ya udah kita langsung bandingkan aja tadi dari hasil perbandingan itu kita bisa peroleh x sama dengan 4/3y. AE banding AB tentunya y per 3x. Bener ya? AE-nya tadi apa? AE-nya kita misalkan dia adalah y dan AB-nya kita misalkan dia adalah 3x gitu. Y per 3x sama dengan y, x-nya adalah 4/3y. Ya udah, x-nya kita ubah 4/3y. Sehingga kita coret di sini 3-nya sehingga y per 4y. Sehingga hasilnya adalah 1/4. Itu adalah perbandingan apa? Perbandingan AE dibanding dengan AB. Jadi jawaban yang benar yang mana? Jawaban yang benar adalah yang C. Seperti itu. Itu ya. Oke. Sekian ya pembahasan materi tentang geometri bidang datar atau geometri bangun datar. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Tentang macam-macam bangun datar. Berikut ciri-ciri, berikut rumusnya. Submateri kedua kita belajar tentang kesebangunan dan kekongruenan gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya kita belajar tentang sudut. Sudut ini kita belajar tentang, ada dua ya. Yang pertama kita belajar tentang pasangan sudut sejajar. Kita belajar tentang sudut. Jadi sifat-sifat sudut itu apa saja? Yang tadi bertolak belakang, berpelurus, berpenyiku. Nah, kemudian yang kedua kita belajar tentang apa? Tentang pasangan sudut dalam garis sejajar. Seperti itu. Nah, berikut tips penting, tips-tips untuk materi geometri bidang datar. Yang pertama adalah, ini kan ujiannya pakai komputer nih. Maka yang paling untuk mempermudah untuk ada soal seperti ini adalah gambar ulang bangun tersebut, dalam bangun yang dimaksud dalam soal. Untuk soal-soal tertentu di mana clue yang diberikan kurang membantu dalam penyelesaian soal, maka buatlah garis bantu yang tegak lurus. Seperti itu. Seperti tadi di soal terakhir kan itu kan clue-nya kurang membantu kan. Makanya kita harus membuat clue yang baru, yakni salah satunya dengan garis bantu tadi. Tentunya garis bantunya usahakan bisa tegak lurus. Kenapa? Karena biasanya kemungkinan penyelesaiannya dengan teorema Pitagoras itu sih. Nah, tips berikutnya untuk sudut, pahami konsep sudut dalam pasangan garis sejajar itu. Nah, kemungkinan itu banyak muncul ya. Konsep sudut dalam pasangan garis sejajar itu
banyak muncul. Itu yang perlu dipahami. Kemudian yang ketiga, dalam penyelesaian soal tentang bangun segitiga, perhatikan informasi mengenai jenis segitiga. Karena jenis segitiga ini berpengaruh terhadap besar sudut dan panjang sisinya. Kenapa? Karena segitiga sama sisi misalnya, besar sudutnya ya udah sama semua. Segitiga sama kaki, ya dua sudutnya sama. Jadi perhatikan ya, meskipun informasinya ini sangat sepertinya sepele, ini namanya segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi, tapi ini sangat membantu kita nanti untuk menentukan besarnya sudut dan juga menentukan sisinya, panjang sisinya gitu. Itu ya, itu ada 3 tips yang perlu teman-teman perhatikan untuk materi geometri bidang datar. Oke, sekian ya materi pembahasan soal dan juga pemaparan materi tentang geometri bidang datar. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.